hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu. Nah, terima kasih Lisa. Sama-sama, Ibu. Nah, sekarang kan sudah tenang semuanya. Jadi Ibu mau bertanya pada kalian. Apa, Ibu? Mengenai materi minggu lalu, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang Konjungsi. konjungsi dalam teks. Ya, konjungsi dalam teks Minggu, Ibu. deskripsi. Ya, Ariel disimak ya. Kalau misalnya Anda hadir. Ada yang tahu konjungsi itu apa? Kata hukum. Apa saja bagian dari konjungsi? Dengan dia. Betul semua ya yang tadi dikatakan. Ternyata kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu. Sekarang kita akan memasuki materi baru. Materi baru kita adalah kohesi dan koherensi. Untuk itu, adakah yang paham mengenai kata yang ada di depan? Masih asik di telinga kalian? Ya, itulah yang kita akan bahas pada hari ini. Oke, Bu. Oke. Nah, untuk itu kita adakan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Siapa yang mau membantu Ibu dalam membaca kesepakatan kelas hari ini? Ya, silakan dia. Kesepakatan kelas tidak menggunakan gawai, menghargai guru dan teman, tidak membahas hal di luar pelajaran. Ya, ketiga hal ini harus disepakati bersama. Sepakat tidak? Sepakat. Nah, kalau misalnya kalian sepakat dan sependapat, itu harus diterapkan dalam pembelajaran hari ini. Oke? Ya, Ibu. Oke, dah. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Yang akan kalian capai hari ini adalah 3 tujuan pembelajaran. Banyak banget, Bu. Enggak dong, tidak banyak. Yang pertama, kalian mampu menganalisis. Ya, menganalisis teks deskripsi untuk menemukan unsur kohesi dan koherensi yang terdapat di dalam sebuah teks deskripsi. Yang kedua, kalian mampu menyunting teks deskripsi agar memiliki kepaduan bentuk dan kepaduan maknanya dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian mampu menyusun serta menyajikan teks deskripsi dengan menerapkan kohesi dan koherensi. Jadi itu yang akan kalian capai pada pagi hari ini. Iya, Bu. Untuk manfaat pembelajaran bisa Nisa bacakan. Tidak, pertama. Bisa tulis. Bisa. Bisa. Yang pertama, membantu murid berkomunikasi dengan jelas. Misalnya saat menceritakan sekolah, keluarga, teman, atau lingkungan sekitar. Yang kedua, membantu murid menyampaikan pengalaman dan pendapat secara runtut, sehingga orang lain mudah memahami maksud yang disampaikan. Ketiga, berguna dalam menulis berbagai teks sehari-hari, seperti pesan, cerita pengalaman, laporan kegiatan, atau deskripsi tentang tempat dan juga orang. Sudah, Ibu? Sudah? Sudah. Oke, itulah tadi manfaat pembelajaran yang akan kita dapatkan dengan mempelajari kohesi dan koherensi. Jadi untuk itu, Ibu ada sebuah permasalahan. Coba kalian perhatikan contoh di depan. Disimak baik-baik contoh deskripsi tersebut. Silakan, Ibu kasih waktu 1 menit untuk membaca. Tidak tadi, Bu. Kenapa? Karena tidak adanya Konteks yang dibahas tidak karena kalimat satu dengan kalimat berikutnya tidak berkesinambungan, tidak Jangan, karena kalimat satu dan kalimat lainnya tidak Bersambung, tidak nyambung, tidak nyambung satu sama lain.
Nah, jadi dengan melihat kedua contoh tadi, ada yang bisa menemukan perbedaan antara keduanya? Mahira, silakan. Perbedaan antara kedua permasalahan tersebut ini merupakan kalimat yang sudah padu, yang tadi belum padu. Oh, tadi Bu tidak ada konjungsi. Ya, mana konjungsi yang ada di situ? Selain itu Bu, selain itu. Selain itu, kemudian apa lagi? Ibu, Ari bilang bukan konjungsi itu, selain itu. Dia berarti dari pembelajaran Itu kemarin. termasuk konjungsi ya, Ariel. Konjungsi apa itu Ibu? Iya, itu kita tahu Ibu, dari baik kok. Ada Bu jenisnya. Antar kalimat. Ya, antar kalimat. Iya, iya, antar kalimat. Dia enggak ikut toh Bu? Ya, nanti Ariel dipelajari lagi ya materi sebelumnya. Oke, yang mana lagi yang termasuk konjungsi selain kata selain itu? Dan bersih. Dan. Kemudian apa lagi? Adakah repetisi di dalam paragraf tersebut? Itu dia selain repetisi. Ibu apa repetisi? Bu? Ayo, Sekolah. kemarin sudah belajar tentang repetisi. Apa repetisi? Sekolah. Mati. Pengulangan. Ya, repetisi itu adalah pengulangan kata. Sekolah Ibu, sekolah. Sekolah berapa kali diulang? 1, 2, Repetisi. Ya, dia termasuk ke dalam repetisi. repetisi. Kemudian adakah kata rujukan? Ada Bu. Yang mana coba kata rujukannya? Ini rujuk Ibu. Nah, apa itu kata rujukan? Yang diantar. Ini rujuk diantar. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat? Contohnya saja di situ. Ya. Contohnya di situ. Ah, Untuk. itu. Untuk. Itu Ibu kata rujukan. Itu apa, Bu? Iya, rujukan yang bersih dan yang Jadi kata rujukan itu adalah kata yang merujuk sesuatu. yang Contohnya itu seperti di situ, di sini, di sana, itu, ini, itu termasuk kata rujukan. Baru di sini Bu. Ini ada tidak kata rujukan di sini? Sana ya. Iya, tidak ada di sini, di sana. Bisa kita Ibu. tidak. Tidak termasuk kata Tidak. yang Tidak termasuk. lapangan. Itu di sana. Tersebut. Ya, Ada itu di situ. tersebut termasuk ke dalam kata Masuk ke dalam kata rujukan. Itu. Yang bersih dan nyaman tersebut membuat murid. Kalau tersebut rujukan dari apa Ibu? lingkungan Dia bersih. bukan kata benda. Oh, apa itu? Nanti kita akan bahas ya. Kata rujukan itu adalah berbagai macam. Tersebut sekolah. Oh, kasih Mahira. Ya. Ya. Nah, Sudah itu. Sekolah dah. Lapangan. ini ya yang pembuktiannya. Jadi ada kata yang warna biru itu merupakan kata rujukan, sedangkan yang warna pink atau merah muda itu merupakan repetisi atau pengulangan, dan yang warna orange atau jingga itu merupakan konjungsi, serta yang warna ungu itu adalah perubahan struktur agar kalimat tersebut terlihat lebih padu. Nah, untuk itu, untuk kalian supaya lebih paham mengenai kohesi dan koherensi itu apa, kita akan mengerjakan LKM terlebih dahulu. LKM yaitu lembar kerja murid. Jadi ibu akan membentuk kalian ke dalam dua kelompok. Kelompok tersebut dibagi sesuai dengan gaya belajar kalian, oke? Ibu tentukan kelompoknya. Jadi dengarkan. Kelompok satu ada Agnes. Agnes sakit ya? Ya, Agnes lagi. Ibu lupa ingat. Sama-sama Ibu orang. Ya. Ada Anissa, ada Mahira, Ning 1, dan Bella. Kemudian sisanya adalah kelompok 2. Ada Dian Christine, ada Ariel, ada Nur Halisa, dan Revina Firdaus. Kelompok 2. Kelompok 2 di sini, kelompok 1 di sini. Kelompok satu sih. Ibu sama Jendela itu. Tidak boleh ya. Sudah sesuai dengan hasil yang kalian kerjakan minggu lalu. Satu di sini. Kalau ini Bisa kelompok 1, Alisa, Dian, kelompok 1 di sini. Kau yang kelompok 1. asal musiman. Malas dengan Ibu. Malas dia. Tidak boleh yang seperti Ya, boleh, itu. Bi. Itu yang namanya panas. Klasik. Itu rahasia. Klasik.
koordinasi. Oke, ayo semua. Mana Lisa? Sebentar baru pilih makannya. Ya, Ibu kenapa harus sibuk sekali, Ibu? ada di sini Bu. Iya ada di sini. Oh kasihan. Diam semua. Tinggal itu. Bu, ada ini Bu. Iya. Ayo cepat Bu. Oh, ya. Dikerjakan. Bagus itu. Jadi perhatikan, LKM kalian itu ada setiap kelompok berbeda-beda. Jadi kalian harus perhatikan petunjuk pengerjaannya. Mahira, ngapain? Keluargaku tinggal di sebuah tempat kecil. Ya, dengar dulu. Jadi di setiap LKM-nya itu ada petunjuk pengerjaan. Kalian baca baik-baik petunjuk pengerjaan. Siap. Dan pada Ibu menyajikan salah satu paragraf itu tidak padu. Jadi kalian yang susun agar paragraf tersebut terlihat padu dari segi kohesinya dan koherensinya. Siap. Ya. Siap. Kalau begitu silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit, Ibu. 3 menit Ibu kamu selesai. Cuma 10 detik. 3 menit Ibu kan selesai. 5 menit ya. 61 menit, Bu. Ibu 10 menit. Ya silakan dikerjakan guys. Dengarkan, simak baik-baik. Jangan mendengarkan itu. Sudah. Nah itu kalian LKM termasuk ke dalam gaya belajar. Nah auditori, di auditori itu salah satu dari kalian membacakan paragrafnya. Ayo siapa yang mau membacakan paragrafnya? Saya. Ya silakan. Yang lain simak baik-baik yang dia bacakan ya. Ya, Bu. Dengar. Ya. Keluargaku tinggal di sebuah desa kecil yang banyak sawah hijau dan pepohonan. Kakakku bersekolah di kota dan rumah kami berada di tepi jalan setapak. Rumah kami sederhana, tetapi ayah bekerja sebagai petani. Rumah itu memiliki beranda kecil. Beranda di depan ayah dan membawa campur ke sawah setiap pagi. Kami sering berkumpul di ruang keluarga karena ibu membuat kue untuk dijual di pasar. Pohon mangga. Apa nih Bu? Kali Bu. Ya nggak apa-apa. Kalian harus fokus. Iya, Kemudian dari kalau pengerjaan LKM-nya. Kalian Ibu termasuk visual. Jadi ayo silakan kalian warnai yang mana yang termasuk ke dalam konjungsi, yang mana termasuk ke dalam repetisi, dan mana yang termasuk ke dalam. Ibu ada mewarnai terus tidak Ibu? Iya, karena kalian memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Enggak, hal itu kan sudah sesuai dengan angket yang telah kalian isi sebelumnya. Di belakang rumah terdapat kebun sayur. Kebun itu membuat ibu menjual kue di pasar desa setiap pagi. Jadi nyambung. Makanya itu kalian harus Kami juga nyambungkan. mempunyai seorang kakak laki-laki. Kakak laki-laki tinggal di kota. Sudah ibu sudah selesai membaca ibu. Ya, silakan dikerjakan di lembar selanjutnya. Ibu bertanya ibu. Ya, perjalanan dari Ibu ini. Siap. Makasih ibu. Salah. sudah selesai. Ya, sementara Ibu sedang
Bisa diam. Bisa diam. Ya. Bagaimana cara? Kalian harus diam terlebih dahulu ya. Oke. Udah, Ibu. Waktu sudah berakhir, jadi kita akan ice. Sebelum itu kita akan ice breaking terlebih dahulu. Ayo berdiri semua. Sebelum kita presentasi, kita akan ice breaking. Jadi ice breakingnya, Gimana, Ibu? kalian harus berjajar ke belakang. Berbaris. Ya. Berbaris. Saya ketua barisan. 2 baris. Sedangkan Jadi ice breakingnya, ibu akan menyajikan satu kata ini pada orang di belakang, kemudian yang lain peragakan kata tersebut. Dan yang bagian pertama akan meragakan hal tersebut di sini dan teman-teman kelompoknya akan menebak. Oke? contoh kamu paham. Bandara masuk. Ibu dia malu masuk. Contohnya, misalnya Arif, ibu menyajikan satu kata yaitu kucing. Terus Arif memperagakan kata yang gerakan tubuh kucing itu bagaimana? Ya, ya. Tapi tanpa berbicara, Arif peragakan di teman selanjutnya dia tanpa bersuara. Mengerti? Oke, silakan berjajar. Bandara Kamu bisa tidak? Kami bagaimana itu? Ya, tidak mengeluarkan suara. Wih, Ayo. Ibu apa dibikin? Ya. Mau berantai kamu berantai? ibu berani. Yang berantai. Berantai. Iya, berantai. Rantai berantai mengantai. Ya, beda-beda. Nanti soalnya beda-beda yang ibu kasih. Iya, nanti sebentar pengertian. Jadi siapa kelompok yang berhasil menebak apa yang orang pertama peragakan itu adalah yang menang. Oke? Oke, siap Ibu. Itu balikan. Cepat. Oke. Kasih Tunggu, tahu. tunggu, ditahan dulu, ditahan. Namanya Beda kah? Saya tebak. Oh, tebak jangan ya. boleh kepada Oke, sudah siap? Sudah siap? Oke, boleh dimulai. Ariel. Oke, Ariel. Udah diam. Ya, sudah. Mengeluarkan suara. Itu sebagai suara deh, bapak ini. Oh, sudah? Sudah semua? Jangan gampang mereka. Sudah, sudah semua? Sudah? Sudah? Diam di depan yang mana? Yang di depan dia, ayo yang di depan maju sana. Yang di depan maju. Kelompok satu dulu. Silakan peragakan apa yang dibilang teman-temanmu. Sabar. Yang lainnya duduk. Jangan dikasih tahu. Jadi yang kelompok itu yang kelompok sebelah kan tebak. Iya. Itu tadi tes itu. Tadi tes. Ayo, perhatikan kelompok 2. Apa yang kelompok 1? Ayo Bu, sudah tidak tahu. Jangan dikasih dia menjawab. Oh, sudah tidak tahu. Oh iya, ada yang menjawab. Yang lain, ayo cepat. Begini. Perhatikan. Apa itu kelompok 1? Ibu kami benar Ibu banyak menangis. Nah, banyak menangis. Ada lagi? Jawab siapa? Ya, ya, betul ya, banyak menangis. Yes. Oke, sekarang kelompok 2. Peragakan dia. Barang seperti kami tak tebak kamu punya kami peragakan. Ayo, ya cepat peragakan. Oh, berarti betul tadi saya tebak. Ya. Kamu teman malah diperagakan. Enggak tahu ada apa ini. Begini tadi. Begini. Bencana awak. Betul tidak kelompok 1? Tidak tahu mana tadi. Begini. Bagaimana ini? Bagaimana? Betul tidak? Apa itu? Menangkap ayam. Menangkap ayam. Betul tidak? Tuh. Ya. Ibu kami sudah semangat. Oke, silakan. Kalau misalnya sudah semangat semua, sekarang waktunya presentasi. Ibu, karena kami benar. Oh ya, silakan kelompok 2 dulu presentasinya. Itu juga di sana. Inspirasi. Bisa yang serius.
Konjungsi kata atau kalimat kakak laki-laki itu tinggal di kota tetapi dia pulang di setiap pekan. Alasannya karena ada konjungsi tetapi. Kata rujukan dibaca oleh Pipi. Kata rujukan, ia selalu mengajarkan kami untuk bekerja keras dan bertanggung jawab. Alasannya karena ada kata ia sebagai kata rujukan. Lalu ada repetisi. Repetisi ibu. Alasannya karena kata ibu selalu ada di setiap paragraf. Oke, sekian presentasi dari kami. Kami kembalikan ke Ibu. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Jelas? Ya. Ya, kalau sudah jelas presentasinya silakan kelompok 2 untuk menutup. Kami tutup. Presentasinya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tepuk tangan terlebih. Ya, sudah betul ya yang kelompok 2 bilang, nanti akan kita bahas bersama-sama. Iya. Untuk itu kelompok 1 lagi, silakan maju presentasinya. Iya. Kami tutup. Saat dia lagi begini seperti penjaga gawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Izin bertanya. Kami dari kelompok Sebentar ya. akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, Ibu, kenapa? Enggak. Serius yang ya? pertama, Serius. Perhatikan kelompok. konjungsi dari teks keluargaku karena kemudian seperti tetapi dan sambil untuk karena kata-kata tersebut berfungsi sebagai kata penghubung antar kata, antar klausal atau antar kalimat agar kalimat menjadi padu. Iya. Yang kedua, kata rujukan. Dalam teks keluargaku ada di, kami, itu, ke, mereka, ini, keluarganya. Alasannya karena kata-kata tersebut digunakan untuk merujuk pada kata atau hal yang sudah disebutkan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan. Yang ketiga, repetisi menandai pengulangan kata penting untuk penekanan atau kesatuan makna. Mangga berada di halaman depan. Cerita kakak tentang sekolah kakak laki-laki hingga di kota mempunyai seorang kakak laki-laki, tetapi ia pulang setiap akhir pekan karena kata atau frasa tersebut diulang untuk memberikan penekanan dan memperkuat kesatuan makna dalam. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Ada pertanyaan? Sudah jelas, Ibu. Oh iya, kalau sudah jelas silakan dibuka. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Kelompok 1. Oke, jadi kita bahas ya tentang LKM kalian. Nah, di sini apa saja yang ini adalah dari yang di LKM kalian itu merupakan paragraf yang tidak padu. Yang ini adalah paragraf Yang padu. Ya, yang warna pink atau merah muda itu merupakan kata konjungsi. Apa saja kata konjungsinya? Dan, di, setelah, bersama, sambil, ketika. ya itu merupakan kata konjungsi. Ya, meskipun, pada, tentang, ketika. kalau misalnya kata
kita lanjut fokus dulu kepada kuisnya. Kenapa ini Christine? Oke, kalau sudah ada semua, Ibu mulai. Belum. Ayo, silakan. Kita lihat berkecil hati, nanti ada materi-materi selanjutnya yang akan kalian kerjakan di pertemuan selanjutnya, oke? Siap. Untuk itu kita lanjut ke bagian kesimpulan. Jadi, ada yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita belajar tentang Kohesi dan koherensi, Bu. ya, kohesinya bagaimana? Kohesi itu keterpaduan bentuknya, Bu. Terus? Kalau dia koherensi dia maknanya. Ya, betul ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Kelompok sini? Sama seperti yang disampaikan Manira, Ibu. Jadi kalau kohesi itu adalah bentuk katanya dengan menggunakan konjungsi, lalu kata rujukan dan juga repetisi. Kalau koherensi itu adalah keterpaduan antar kalimatnya, antar maknanya, keterpaduan kalimat, Keterpaduan antara kalimat, kalimat berdasarkan maknanya. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi betulkah ya yang disampaikan oleh Mahira dan Pipin bahwa kohesi dan koherensi itu merupakan keterpaduan. Yang membedakan keduanya adalah kalau misalnya kohesi dia keterpaduan bentuk yang ditandai oleh adanya konjungsi, kata rujukan dan repetisi. Kalau misalnya koherensi itu merupakan keterpaduan makna dalam suatu kalimat deskripsi. Nah, sampai di sini. Jadi, ada yang mau bertanya sebelum Ibu tutup? Ibu sudah jelas? Kalau sudah jelas, Ibu akan membagikan kalian lembar refleksi yang akan kalian isi tentang apa yang sudah kalian pahami dalam materi ini dan apa yang belum kalian pahami dari materi ini. Silakan diisi. Ibu berikan waktu 1 menit. Sudah, Bu. Sudah? Ya, Bu. Sudah? Bu sudah. Nah. Sudah? Sudah, Ibu. Ya. Kalau misalnya sudah, jadi pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjut lagi pada pembelajaran minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama juga. Jadi untuk minggu depannya kita akan belajar mengenai, ada yang tahu materi apa yang mau kita pelajari? Infografik dalam teks deskripsi. Jadi itu akan kita pelajari. Untuk itu, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan salam.